Seorang tante muda berjuang melawan rasa ingin tahunya pada suster yang bekerja di lokasi perkempingan. Tante muda itu mencoba berbicara dan terus mendekati supaya bisa masuk ke dalam kehidupannya yang seperti membutuhkan teman. Namun justru dia malah keterusan sehingga sesuatu yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi. Film pendek dengan judul Camp Belvedere yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Di sebuah lokasi perkemahan ada seorang wanita muda bernama Gin, energik dan menjadi leader dari teman-teman campingnya. Gin dipercaya mengemban tugas itu karena dia cerdas dan mudah bergaul dengan siapapun, termasuk Rose, suster yang berjaga di perkemahan itu. Gin sering datang padanya hanya ingin berkunjung dan mengobrol santai. Tidak ada keluhan kesehatan pada dirinya. Sesekali dia membaca buku milik Rose yang cukup menarik perhatiannya. Bahkan Rose meminjamkan dan mempersilahkan Gin untuk membawa buku tersebut sampai dia selesai membaca. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Gin pada Rose. Rasa penasaran yang tinggi membuatnya ingin tahu lebih jauh siapa Rose ini, tinggal di mana dan apakah kesukaan atau hobinya. Gin sangat pintar membuat suasana menjadi cair atau tidak kaku. Kala itu dia membahas perjalanan ke luar kota. Salah satu tujuan favoritnya adalah California. Sama ternyata dengan Rose. Kecocokan itu membuat mereka makin jauh ngobrol sehingga lupa waktu kalau Gin tuh punya kegiatan lain di luar sana. Hingga suatu ketika saat Gin hendak beranjak pergi dari ruangan itu, tiba-tiba saja dia nyosor Rose begitu saja. Rose pun terkejut dan merasa ini agak kurang sopan. Gin terus maju dan membuat Rose tidak punya kesempatan untuk melepas atau melerai. Namun Rose menghentikan itu dan meminta Gin untuk meninggalkan ruangan secara baik-baik. Di luar ada Nyonya Turner sebagai guru pendamping yang menjaga murid-murid supaya tetap pada koridor perkempingan. Dia bertanya-tanya dari mana Gin, kenapa begitu lama berada di dalam ruangan tersebut. Gin beralasan dia punya pekerjaan lain untuk diselesaikan. Nyonya Turner tidak banyak bertanya padanya sehingga memberikan kesempatan Gin untuk meninggalkannya. Di dalam kabin, Gin dapat telepon dari Bobby, mantannya Gin yang masih ngejar-ngejar sampai saat ini supaya dia bisa mendapatkan kesempatan lagi dari Gin. Gin tetap terbuka kalau Bobby ingin kembali padanya, tapi sepertinya agak meragukan. Apalagi dengan kejadian tadi. Keesokan harinya Gin kembali mendatangi Rose di ruangannya dengan pakaian serba putih. Gin langsung to the point aja kalau dia itu ingin bersama Rose dan ingin punya hubungan lanjut dengannya. Tentu saja pernyataan itu membuat Rose terkejut karena Gin terlihat normal dan seharusnya dia bisa mendapatkan yang lebih baik darinya. Namun Gin tetap bersikeras ingin lebih dekat dengan Rose, bahkan ingin melanjutkan apa yang belum terlaksana. Ya, begituan. Sayangnya Rose sedikit murka karena Gin seolah-olah merendahkannya. Gin diusir dari ruangannya, tapi tentu saja Rose merasa sedikit bersalah dan agak menyesal. Seharusnya dia tidak melakukan itu pada Gin. Rose mencoba berbicara pada Nyonya Turner tentang sosok Gin. Seperti apa sih Gin ini? Gin adalah wanita muda yang baik. Banyak teman-teman yang suka padanya karena dia gampang bergaul. Menurut Nyonya Turner, Gin akan menjadi wanita yang hebat suatu hari nanti. Dan sepertinya dia bisa dipercaya. Sejak kejadian itu Gin gak pernah lagi muncul di hadapan Rose, bahkan masuk ke dalam ruangan pun gak pernah. Dan membuat Rose jadi sedikit kangen. Ya begitulah, kalau sudah tiada baru terasa. Sementara itu Gin pagi-pagi berlari olahraga menyehatkan tubuh dan pikirannya. Lalu gak lama Rose datang. Niatnya sih ingin memperbaiki hubungan, namun ada omongan Rose yang bikin Gin jadi agak kesal. Intinya tuh Gin ingin berteman dan lebih dekat sama Rose. Dan terjadi perdebatan di antara mereka hingga suatu kalimat dari Rose membuat Gin pada akhirnya jadi luluh. Rose mengundang Gin malam ini ke ruangannya. Gin langsung gak pikir panjang dan bilang oke. Endingnya apa yang diharapkan Gin terjadi pada akhirnya. Ya, malam itu mereka basa-basi cincong sambil dengerin musik, lalu begituan. Membagongkan. Lebih baik kalian tonton sendiri film fullnya ya. Pada intinya, endingnya berakhir dengan baik dan film pun selesai.
Itulah tadi alur cerita film Camp Belvedere. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.